Sayang. Siapa yang izinkan kamu sentuh milikku? Meng Yunwei. Kita ini suami istri. Sejak punya Dodo. Kita sudah 5 tahun tidak bersama. Aku ini pria normal. Aku juga punya kebutuhan. Kamu menyalahkan aku. Sebelum menikah aku bilang, aku tidak tertarik pada hal seperti ini. Berhenti di situ. Mau kemana kamu? Kenapa? Keluar rumah harus laporan ke kamu. Biar kamu lihat, istrimu di rumah biasanya bagaimana, Ruyang. Ruyang. Kenapa kita sudah 99 kali? Aku masih belum puas. Meng Yunwei. Tak disangka kamu diam-diam begitu liar. Ternyata istriku. Bukan tidak tertarik pada hal ini. Tapi tidak tertarik padaku. Tanpa izinku. Jangan pernah membuka kotak ini, jangan pernah membuka kotak ini. Pertama kali, berfoto bersama di salju tebal. Hari ini kita kehujanan, seumur hidup kita menua bersama. Kesempatan ke-33. Foto bersama di pantai. Ujung dunia. Pohon cinta. "99 kali menoleh. Orang tersebut ternyata di tempat yang remang-remang. Ke-100 kali Valentine ini. Di Hotel Bintang menyaksikan pertemuan ke-100 kita. Ternyata selama ini. Setiap kali kamu bilang pergi dinas. Sebenarnya untuk ketemu Chen Ruyang. Kamu mengkhianati aku. Selama 5 tahun penuh. Selingkuh 99 kali. Halo. Datang jemput aku pulang. Kali ini. Aku tak mau kasih dia kesempatan lagi. Kali ini. Aku akan beri kamu hadiah besar langsung. Halo. Yun Fei, cepat datang ke TK. Putri dipukul, banyak darah. Apa? Sayang. Bagaimana anak kita? Di mana dia? Bicaralah. Di mana dia? Yunwei, kamu selalu memanjakan Ruyang. Katanya mau bikin video lari untuk Bozi. Kamu malah membujuk suamimu datang. Maksudnya apa? Hari ini ulang tahun Ruyang, ingin membuat video olahraga untuk penyandang disabilitas. Semua hanya bercanda saja. Tenang saja, putrimu baik-baik saja. Cepat lihat. Lihat ini. Ini lucu banget. Seperti seekor penguin. Omong kosong, lebih mirip babi besar berkaki benjol. Yunwei, terima kasih sudah membuat keinginan ulang tahunku terwujud. Biarkan kamu merekam. Shen Yunfei, kamu gila? Cuma bercanda saja, perlu banget reaksimu seperti ini?
Laki-laki itu semakin tidak berbakat, semakin besar emosinya. Hanya berani di depan keluarga, itu saja. Yunwei, Presiden dari perusahaan besar. Kok bisa sih milih yang kayak dia? Kalyan, Ayah. Jangan menggertak ayahku. Duo-duo, ayah tidak digertak. Bercanda sama ayah. Cuma ayah yang terlalu sensitif. Ayah terluka untuk melindungi kami. Tidak ada yang boleh bicara buruk tentang ayah. Kalian mau apa? Bos Meng, tampan. Sayangnya, Kau mengambil bisnis orang lain. Jadi, ada yang menyuruh kami datang. Membereskanmu. Zirang, berhenti. Yunfei. Ayah, Ayah, kamu baik-baik saja kan? Yunfei. Kakimu. Sayang, Yunfei, jangan khawatir. Aku akan merawatmu seumur hidupku. bahkan anak perempuan pun diingat. Tapi kamu malah lupa. Itu dulu keputusanmu sendiri. Aku kan gak minta kamu selamatkan aku. Ayah, ibu apa malam ini nggak pulang? Dodo sayang, ibumu itu. Kok panas sekali? Dodo, kamu demam. Ayo, ayah bawa kamu ke rumah sakit. Ayah, aku rindu ibu. Mari, hari ini ulang tahun Tuan Chen. Seluruh konsumsi ditanggung oleh Dewi kita. Tuan Meng akan membayar tagihannya. Mari bersulang. Berselang. Ruyang, Pesta dan villa ini dipesan untuk Anda oleh Yunwei. Malam itu menghabiskan biaya 7 digit. Cinta Presiden Meng. Bukankah itu sangat mengesankan? Kanan, Ayo kita nyalakan kembang api bersama. Oke. ayo, 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 ayo. Hei, istri. Putri demam tinggi. Bisakah kamu transfer 5.000? Anak sore ceria. Gimana bisa terjadi? Yunwei, Cepat datang. tunggu kamu nyalakan kembang api. Datang. Malam ini traktiran semua mabuk pulang. Kau menyalakan kembang api untuk merayakan ulang tahun perempuan jalang itu. Namun mereka bahkan tidak mau membayar biaya pengobatan putri mereka. Bagaimana mungkin dua-dua memiliki ibu seperti kamu? Yunwei, Ruyang, Yunwei, Yunwei, Ruyang. Yunwei, Ruyang, Yunwei, Ruyang. Yunwei, Ruyang, Yunwei, Ruyang, Yunwei, Ruyang, Yunwei, Ruyang. Mengapa? Bermain seperti ini terlalu membosankan. Ayo mainkan sesuatu yang lebih seru. Apa itu? Kami mengajak mereka bersulang bersama.
minum bersilang lengan, minum bersilang lengan, minum bersilang lengan, minum bersilang lengan. Suami, kok kamu datang ke sini? Suamiku, kok kamu datang ke sini? Anakmu diopname, tapi kamu di sini minum dengan perempuan jalang. Aku izinkan kamu minum. Shen Yunfei, kamu gila? Ya, aku gila. Meng Yunwei, anakmu sekarang demam tinggi di rumah sakit, tapi kamu menyewa seluruh villa ini. Merayakan ulang tahun si brengsek. Dolo pagi ini di taman kanak-kanak aktif dan ceria, bagaimana bisa sakit dirawat di rumah sakit? Menurutku dia tidak suka Yunwei menghabiskan uang untuk Ruyang. Hanya merayakan ulang tahun Ruyang saja. Ini juga ngurusinnya, memang terlalu banyak ngurus. Kak action. Aku tahu kamu tidak suka aku tapi kamu tidak perlu menghancurkan ulang tahun yang Wei Wei berikan padaku untuk mengutuk putri sendiri. Ruyang, Shen Yunfei, cukup sudah. Ruyang, kamu baik-baik saja? Ku. Baik-baik saja. Tenang dulu di sini. Nanti, jangan bikin malu lagi. Cepat, ayo pergi. Dia, Baik-baik saja? tolong. Dulu saat kuliah, dia juara renang. Sedikit air tidak akan tenggelamkan dia. Tolong. Ayo pergi. Tolong. Meng Yunwei, kamu lupa. Kaki kanan demi menyelamatkanmu. Sudah rusak lama. Bagaimana bisa berenang lagi? Ayah, cepat bangun. Ayah, kamu sudah bangun. Jangan bergerak. Kamu jatuh ke air, tenggelam, pingsan selama 2 hari. Barusan diambil darah 600 ml, tubuhmu masih lemah. Mengambil darah. Tunggu di sini sebentar, aku akan panggil dokter dulu. Hidung Ruyang terluka dan berdarah, dokter ambil 600 ml darah darimu sebagai kompensasi. Ayah, setelah Mama diambil darah, dia sudah pergi. Apakah kamu sakit atau tidak? Dua-dua baik. Papa tidak sakit. Kamu lapar tidak? Nanti Papa ajak kamu makan enak. Papa, kita berdua dirawat di rumah sakit. Kenapa Mama tidak datang lihat kita? Meng Yunwei, kamu tahu putri kamu sangat merindukanmu? Dua-dua baik. Mama dia. Mama, Ibu. Ruyang, seperti ini. Aku masak selama 3 jam. Ayo, aku bantu kamu minum. Ibu lagi di tempat Paman Chen. Aku benci ibu. Dua-dua. Duo-duo. Shen Yunfei, Yunwei, saat ulang tahunku. dia habiskan puluhan juta untuk pertunjukan kembang api. Sebagai hadiah, aku orang yang paling dia manjakan.
Pengacara Chen, tolong buatkan kontrak cerai. Lalu, aku ingin menggugat selingkuhan istriku untuk mengembalikan semua uang yang dia ambil dari istriku. Kamu benar-benar sudah memutuskan. Malam ini, akhiri semuanya. Bu, Shen Yunfei, kamu berani menggugat Ruyang. Kenapa aku tidak berani? Uang itu aku yang dapat, aku mau berikan ke siapa? Ya berikan ke siapa? Kamu apa hak menggugat buat ambil kembali? Jangan lupa, ini adalah harta kita sebagai suami istri. Bertahun-tahun menjadi suami rumah tangga, menghabiskan uang saya, dan berani bicara tentang harta bersama? Kamu, ayah, ibu, jangan bertengkar. baiklah. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Tapi aku tegaskan hari ini. Gugat. Aku tidak akan membatalkannya. Kamu. Dengarkan aku. Jangan terlalu memanfaatkannya. Shen Yunfei, jangan berpikir saya tak punya cara menghadapi ini. Saya sudah menghubungi semua firma hukum di Jiangcheng. Gugatanmu. Tidak ada yang berani menerimanya. Kita janjian jam 9 malam ini di tempat biasa. Duo-duo, kamu kenapa? Ayah, aku susah bernapas. Meng Yunwei, dua-dua alergi serbuk sari, bawa ke rumah sakit. Ruyang, aku akan mencarimu sekarang. Kita janji ketemu ya. Dodo, Dodo, Malam ini, jangan coba-coba ganggu aku. Meng Yunwei. Kau tega pergi kencan sampai membahayakan anakmu sendiri. Papa. Aku merasa tidak enak. Sulit bernafas. Jangan takut, Dodo. Ayah segera bawa kamu ke rumah sakit. Apakah aku akan mati? Tidak mungkin. Ayah tidak akan biarkan kamu celaka. Bertahanlah. Kamu bodoh, jalan tidak lihat-lihat ya. Shen Yunfei. Tak kusangka itu kamu. Lihat nanti, apakah masih berani menuntutku? Kamu nggak takut ketahuan sama Meng Yunwei? Tak juga buat apa? Istrimu itu bodoh. Meski kamu bilang dia kebenarannya. Apa dia nggak justru makin percaya padaku? Dodo. 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 Jangan sampai terjadi apa-apa ya. Dokter, gimana anak saya? Anak datang terlambat, kehilangan waktu terbaik untuk penyelamatan. Kemungkinan besar, tidak akan bangun seumur hidup. Seumur hidup tidak akan bangun.
Meng Yunwei. Chen Ruyang. Aku pasti akan buat kalian bayar. Ayah, apakah aku akan mati? Putri masih dirawat di rumah sakit. Kau malah bawa wanita lain ke kamar hotel. Semua masuk neraka. Kamu mau cari Ngebut begini ya. Dia mengejar pasangan di depan itu. Jangan-jangan mau ketahuan selingkuh. Yunwei. Suka nggak? Kenapa kamu datang terlambat? barusan di jalan. Ketemu preman bawa sampah sengaja jatuhin di mobilku. Wei. Kamu gak bakal nyalahin aku, kan? Mana mungkin. Kamu baik banget. Ada masalah. Besok, aku beliin mobil baru buat hilangin sial. Wei. Kamu baik banget sama aku. Kita. Mari mulai. Dasar pasangan sialan, aku bersihin kalian. Shen Yunfei, Berani sekali kamu Berani selingkuh, saya juga berani. apa yang kamu omong? Saya tidak melakukan yang menyakiti kamu. Kalian sudah begitu. Tapi kamu masih tidak mengakuinya. Pokoknya saya tidak salah. Yunfei. Jangan lupa, rumah ini dihidupi oleh Wei. Berani sekali kamu bicara begitu pada Wei. Anda. Kamu ingin melakukan apa? Shen Yunfei, letakkan pisau itu. Minggir dari jalanku. Tidak mau. Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia menabrak Duo dengan mobilnya. Putrimu, Saat ini ia dalam keadaan koma di rumah sakit. Dokter itu berkata, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. kamu bilang apa? Minggir. Duo adalah hidupku. Berani kau sakiti anak perempuanku. Kamu juga jangan hidup Yunwei. Yunwei, tolong aku. Dia menyakiti putri kita. Tapi kamu malah memukulku demi dia. Aku tidak sengaja. Aku nggak mau kamu melakukan kejahatan. Apa kamu tahu? Dia yang bikin anak kita jadi vegetatif. Aku tidak. Vivi. Kamu tahu itu. Sejak kembali ke sini, Kak Shen terus menyasar aku. Sekarang malah menuduhku. Berani banget ngomong kayak gitu. Meng Yunwei. Aku kasih satu kesempatan lagi. Kamu mempercayainya. Percayalah kepadaku. Vivi, percayalah, aku sama sekali tidak melakukannya. Aku percaya padamu. Ruyang tidak akan berbohong. Kalau begitu, aku berbohong. Apakah menurutmu akulah orang yang akan mempermainkan nyawa putri kita? Ada apa sebenarnya? Semua orang tahu kau tidak pernah menyukai Ruyang. Meng Yunwei. Awalnya aku hanya mengira kamu selingkuh dariku. Setidaknya, tunjukkan sedikit kasih ibu pada putri kita. Apa yang kamu bicarakan sekarang? Kapan aku berselingkuh? Kamu masih membantah sampai sekarang.
Aku beritahu kamu. Urusan ini hari ini. Aku akan urus ini nanti. Sekarang. Minggir. Wei, aku takut. Shen Yunfei, hari ini di sini. Tidak ada yang boleh menyentuh Ruyang. Bahkan jika dia menabrak putrimu, masih ingin melindunginya, ya? Dia sudah bilang tidak, kenapa masih memfitnahnya? Baiklah. Baiklah. Dia tidak melakukannya. Katakan padaku, apa ini? Duo. Apa? Kamu nggak takut Meng Yunwei tahu? Kalau dibilangin so what, istrimu kan bukan orang pintar. Kamu bilang sebenarnya terus so what, dia malah makin percaya sama aku. Chen Ruyang, anak perempuanku, kamu berani. Aku nggak sengaja nyenggol, kira dia nggak apa-apa. Mobilmu ngebut gitu, mana bisa nggak apa-apa? Yunwei, Aku buru-buru mau ketemu kamu sampai kecelakaan. Waktu gelap. Aku beneran nggak lihat itu siapa. Kamu percaya sama aku nggak sengaja. Yunfei, kamu tenang. Kejadian udah berlalu. Bunuh dia nggak akan ada gunanya. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Katakan padaku. Duo di rumah sakit, kunjungi putri kita dulu. Jika Duo baik-baik saja, aku membuatnya meminta maaf padamu dan Duo. Meminta maaf. Hal sebesar itu telah terjadi. Semuanya terangkum dalam satu kalimat. Apa yang terjadi? Tidakkah kau mengerti? Dia ketahuan mencontek. Bajingan itu harus dibunuh. Telepon polisi, atau seseorang akan mati dan kita dalam masalah. Aku Masalah hari ini belum selesai. Siapa Chen Ruyang? Itu saya. Chen Ruyang. Menurut laporan, Anda terkait dengan tabrak lari dan sekarang dipanggil. Apa? Chen Ruyang. Sekarang Anda dipanggil. Apa? Tidak. Kenapa Yang melaporkan saya? Padahal saya lihat tidak ada orang. Apakah mungkin? Kamu. Shin Yunfei kamu. Saya sudah bilang hari ini belum selesai. Sekarang ikut kami. Tidak menabrak orang. Kamu yang memfitnah saya, kamu menjebak saya. Yunwei. Tolong bantu saya tidak ingin dipanggil. Tidak sengaja, Dodo pasti tidak apa-apa. Sungguh. hanya menyenggol sedikit. Saya bisa bersumpah. Tolong kalian berdua, kena masalah adalah suami dan anak. Sekarang mereka baik-baik saja. Mari kita selesaikan ini secara pribadi. Baiklah. Saya tidak setuju. Shen Yunfei, sudah cukup buat keributan? Rui yang bilang tidak masalah, harus heboh karena goresan sedikit? Kumatergor sedikit paling hanya leset. Dua-dua pasti tidak apa. Sudah dengar belum? Baiklah. Kita pergi ke rumah sakit sekarang, periksa lebih jelas. Tanya dia. Berani coba? Siapa? Siapa yang tidak berani? Pergi saja. Unit perawatan intensif. Kenapa datang ke sini? Jangan-jangan Dodo benar-benar kenapa-napa. Bukannya bilang lecet sedikit, kenapa Dodo ada di unit perawatan intensif? Aku juga tidak tahu. Mungkin mereka menekat nakudi kita. Benar atau tidak? Masuk sendiri lihat, biar tahu jelas. Yunwei. Maaf. Kamu sudah jadi istri orang. Aku seharusnya tidak mendekatimu. Tapi perasaanku padamu tidak bisa kuabaikan.
Kalau bukan ingin bertemu malam ini, semua tidak akan terjadi. Salahku. Kalau aku mati, tidak akan merepotkanmu. Ruyang, Ruyang. Ruyang, jangan. Jangan mendekat. Mendekat lagi, Ruyang. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Jangan lompat, oke? Yunwei. Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang terpenting dalam hidupku. Jika kamu tidak percaya padaku, lalu apa gunanya hidup? Tidak, aku tidak pernah meragukanmu. Lalu bagaimana dengan dia membenciku? Dia akan membawaku ke kantor polisi. Jika benar begitu, aku bisa mati untuk membuktikan. Ruyang, jangan. Yunwei. Semoga kita bisa bertemu lebih awal di kehidupan. Ruyang. Ruyang, aku berjanji, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu sedikit pun. Aku tidak akan membiarkanmu masuk penjara, Ruyang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu sedikit pun. Aku tidak akan membiarkanmu masuk penjara, Ruyang. Meng Yunwei, tahu apa yang dibicarakan? Dua-dua sekarang masih Terbaring di ruang intensif. ingin melepaskan pelaku tabrak lari ini. Dia sudah sekarat. Kamu masih ngotot mau dia mati? Yunwei, lebih baik mati untuk menebus kesalahan. Ruyang, Meng Yunwei. Dia pura-pura, tidak lihat? pergi dari sini. Ruyang, Ruoyang, janji padamu, meski Dudu benar-benar mengalami masalah, aku tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Dia bisa setuju? Dudu adalah anakku, aku mengandung 9 bulan. Aku yang berhak memutuskan tentangnya, dia tidak punya hak untuk menolak Ruoyang. Ku. Kamu baik sekali padaku. Selalu bersamamu. Sampai Dudu sembuh. Sudah selesai, tidak apa-apa. Meng Yunwei mulai hari ini. Dodo tak ada lagi. Hubungan denganmu. Dodo. Tak disangka Mama rela meninggalkanmu demi orang luar. Tapi Dodo. Tenanglah, ayah selalu ada bersamamu. Ayah pasti akan temukan dokter terkemuka di dalam negeri. Untuk sembuhkanmu. Segera uruskan pemindahan rumah sakit putriku. Pindahkan ke tempat ini. C40. Cepat. Jalon Kyoto, Changgang numéro 11. Bukan Perawatan terbaik negeri ini? Di dalamnya terdapat dokter terbaik dunia. Mereka dengan kartu undangan emas dapat masuk dan dirawat di sana. Siapa orang ini sebenarnya? Pak Shen. Kami akan Ini akan segera dilakukan seperti yang Anda instruksikan. Permisi, boleh tanya, anak di kamar ini kemana? Maksud Anda, gadis kecil kecelakaan, baru saja dipindahkan ke rumah sakit. Dipindahkan? Rumah sakit mana? Tidak tahu. Halo. Kenapa kamu nggak angkat telepon? Yunwei, lihat nih, aku menata rumah baru untukmu. Kamu suka suasana hangat, jadi aku minta orang cat dinding warna krem. Dan di sini, ayo. Kamu kalau kerja sering ceroboh, sering terbentur-bentur. Jadi aku pasang pelindung di semua meja dan kursi. Gambar kartun kesukaanmu di atasnya. Lucu, kan? Iya. Lihat ini, setelah makan kamu suka nonton serial. Jadi aku pasang proyektor di kamar tidur juga. Bagaimana, suka nggak?
Suamiku, kamu baik banget. Kita selalu bersama. Oke. Setelah aku pergi, kamu bakal izinkan Chen Ruyang pindah ke sini, kan? Meng Yunwei, kamu nggak bisa sakiti aku dan Dodo lagi. Mulai sekarang. Kita nggak ada hubungan lagi. CAU 99999. CAU 9 besar 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 7 dah. Besar. Naik mobil. Kak Yunfei. Aku sudah atur ahli saraf terbaik. Tidak perlu khawatir tentang duo-duo. Terima kasih. Kak Yunfei, kita tumbuh besar bersama. Kenapa bicara terima kasih? Apakah kamu anggap aku orang luar? Kak Yunfei. Luka di kakimu. Selama bertahun-tahun ini, aku cari ahli bedah. Sekarang ada petunjuk. Tenang saja, aku pasti akan menyembuhkanmu. Yuhan. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan semua ini untukku. Kalau kamu berkata begitu, aku akan marah. Kak Yunfei adalah orang paling penting bagiku. Apapun yang kulakukan untukmu, rela. Sepertinya kali ini Kak Yunfei benar-benar sudah melepas. Meng Yunwei, kamu tidak tahu apa yang sebenarnya kamu lewatkan. Halo, telepon yang Anda hubungi. Halo, telepon yang Anda hubungi sudah mati. Ada apa ini? Dulu setiap kali dia selalu segera menjawab. Yunwei, jangan khawatir. Shen Yunfei pasti lagi ngambek. Dia memang selalu begitu. Yunfei punya pendapat tentang kamu. Jangan turun dulu. Turun tenangkan dia. Iya, Ada kebakaran. ada kebakaran. Perempuan keluarga Shen tidak ada. Ayah dan anak perempuan kedua, Seorang Pink. seorang lumpuh kit. Seisi keluarga Satu-satunya yang masih di luar. kebakaran. Bagaimana melarikan diri? Dengar dari petugas. Api menyebar dari dalam kamar. Saat sampai, orang sudah terpanggang. Mereka tidak apa-apa, apalagi sangat menyedihkan. Nyonya, tidak bisa masuk, berbahaya di dalam. Minggir, suami dan anak saya masih di dalam, biarkan saya masuk. Kamu harus siap secara mental. Orangnya sudah tiada. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya melihat mereka. Tidak mungkin. Duo-duo, Yunfei. Duo-duo. Duo-duo. Ini ditemukan di dekat mayat. Bagaimana bisa jadi begini? Dodo kan hanya terluka sedikit, kenapa jadi koma? Dodo. Dodo.
Yunwei. Ani. Yunwei. Ani. Chen Ruyang. Bukannya kamu bilang Dodo baik-baik saja, ini apa? Yunwei. Denga penjelasan saya. Penjelasan. Sekarang orangnya sudah mati, penjelasan kamu buat apa? Percaya padamu, tapi kamu malah begini padaku. Ani. Ani. Baru ditemukan. Ada sebuah video di dalam ponsel. Shen Yunfei. Yunwei, seorang eksekutif wanita perusahaan. Dasar bajingan. Kamu layak? Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia mencintai aku. Kamu belum tahu, kan? Setiap kali dia dinas. Dia datang untuk menemuiku. Bajingan. Kamu berani bertindak, ya? Aku beritahu sesuatu. Dulu kaki itu adalah suruhan dariku yang mematahkan. Apa yang kamu bilang? Geng di gang itu adalah orang yang kamu sewa? Waktu itu aku merasa Meng Yunwei terlalu miskin, jadi aku meninggalkannya. Tak disangka dia sekarang sukses, malah menguntungkan kamu, orang yang tak berguna. Chen Ruyang. Kamu tidak takut kalau semua ini aku ceritakan padanya? Apa yang bisa kamu lakukan jika sudah diceritakan? Jangan bodoh. Dia lebih memilih aku. Aku tinggal berpura-pura sedih saja. Dia akan sepenuhnya mendukungku. Jadi begini selama bertahun-tahun, aku bodoh, kau terus menipuku, aku malah demi kau. Menyakiti orang-orang terdekatku. Tidak. Tidak. Yunwei. Ini palsu, pasti ini palsu. Ini Shen Yunfei sengaja mencari orang untuk menciptaknya. Aku tidak mengatakan hal seperti ini. Hingga saat ini, masihkah kamu berdalih? Mulai hari ini, saya bersedia mengakhiri hubungan pernikahan dengan Meng Yunwei. Mulai sekarang kita tidak ada urusan lagi. Suami, sudah selesai belum? Ayah cepat, Dodo lapar sekali. Datang, datang. Cepat cicipi makanan kesukaan. Ayah hebat sekali. Suamiku, kamu luar biasa. Tolong. Tenang dulu di sini. Tolong. Jangan keluar lagi bikin malu. Hidung Ruyang berdarah. Aku minta dokter ambil 600 cc darahmu untuk dia sebagai ganti. Yunwei Yunwei. Yunwei tolong aku. Maafkan aku. Benar-benar maafkan aku. Kamu begitu baik padaku tapi aku malah begini ke kamu. Sayangku, Dodo. Tenang.
Aku akan membalas dendam untuk kalian sekarang. Tidak. Tidak. Yunwei. Maafkan aku. Aku tidak sengaja menggertak Shen Yunfei. Aku terlalu mencintaimu. Cintai aku. Aku masih percaya omong kosongmu? Tidak. Tidak. Aku benar-benar bukan Yunwei, aku. Kata-kata ini Simpan buat ngomong sama polisi. Tidak, Yunwei, aku tidak bisa masuk penjara. itu akibat perbuatanmu. Yunwei, tolong, kumohon maafkan aku kali ini. Aku nggak bisa masuk penjara. Lepaskan aku. Kelepes kamu. Yunwei. Kamu yakin mau jadi sekejam ini? Suami dan anakku sudah meninggal. Kamu kira aku akan melepaskanmu? Baik. Kalau kamu begitu benci padaku, maka seperti yang kamu inginkan. Aku yang menabrak Dodo dan Shen Yunfei. Kamu cukup menabrak balik. Kamu suka bermain drama menyakiti diri. Kamu pikir aku masih peduli padamu? Kalau kamu ingin ditabrak, akan aku bantu wujudkan. Ayo tabrak balik pakai mobil. Ayo tabrak balik pakai mobil. Kalau tabrak kamu mati. Terlalu murah untukmu. Halo. Ini 110, melapor ada yang bayar orang untuk membunuh, menipu untuk mendapatkan uang. Kamu suka bermain, kan? Aku akan biarkan kamu masuk. Main sepuasnya. Kamu mau buat aku kepanasan? Maaf. Aku akan ganti yang... Sudahlah. Bersihkan lantai ini. Cepat sedikit. Lamban banget. Kulihat dari ekspresimu. Kamu tidak puas padaku. Tidak ada. Sepertinya kamu butuh dihajar. Aku melakukan yang kalian suruh, kenapa masih memukulku? Ngapain? Seseorang menyuruhku untuk menyambutmu dengan baik di sini. Soh. Tidak. Suamiku, Dodo, aku membalas dendam untuk kalian. Yunwei, Tolong selamatkan aku. bawa aku keluar, tolong. Mereka memukuliku setiap hari, aku tidak tahan. Sekarang. Tahu salahmu kan? Aku salah. Aku menyakiti Shen Yunfei. Aku memang rendah dan tidak tahu malu. Tolong keluarkan aku, kumohon. Melepaskanmu. Jangan bermimpi. Balasan atas perbuatanmu. Tidak. Meng Yunwei, Tidak. Tidak. Meng Yunwei, apakah kamu tidak bertanggung jawab? Kamu yang meremehkan Shen Yunfei.
Kamu yang terus memihak, hingga aku melukai hatinya. Kamu yang berselingkuh. Kamu yang meninggalkan Shen Yunfei dan putri kalian. Semua ini salahmu, kamulah dalangnya. Tidak. Bukan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kau menipuku, aku tidak. Ibu kau pulang. Ayah, ibu sudah pulang. Sayang, kau pulang cepat makan bersama. Semua makanan favoritmu. Ayo Dodo. Coba bubur ayah. Terima kasih, ayah. Yunfei, Duo-duo. maafkan aku. Kalau bukan karena aku terlalu percaya Chen Ruyang, kalian tidak akan mati. Maafkan aku. Semua salahku. Yunfei, Dodo. Yunwei, lihat rumah baru yang aku susun untukmu. Suka nggak? Gimana? Suka nggak? Sayang, kamu baik banget padaku. Kita selalu bersama ya. Oke. Ibu, kamu pulang. Ayah, ibu pulang. Sayang, kamu pulang, cepat ke sini makan. Meng Yunwei, apa kamu nggak punya tanggung jawab? Kamu yang meremehkan Shen Yunfei. Karena terus berpihak, aku menyakiti hatinya. Kamu yang selingkuh. Kamu yang meninggalkan Shen Yunfei dan putrimu. Semua ini gara-gara kamu. Kaulah biang keroknya. Yunfei. Duo-duo. Akulah yang menyakiti kalian. Sekarang aku akan mencarimu. Buah. Bu Meng, suami dan putri Anda belum meninggal. APA, Saya telah membagikannya di TikTok, Anda akan mengerti setelah melihatnya. Ledak. Biarkan hujan besar ini turun semua. Awan terbang berlimpah. Mereka masih hidup. Hujan besar turun semua. Siapa wanita putra? Putra orang terkaya kembali ke sorotan publik dengan menikahi Nona Qin hari ini. Qin Yuhan, putri dari keluarga Qin. APA. Pernikahan.
Yunfei, ini benar-benar kamu. Kamu masih hidup. Itu sangat bagus. Nona, Anda mungkin salah mengira saya orang lain. Mustahil. Suamiku tak akan salah. Siapa wanita ini? Suamiku, penggantiin wanita belum datang? Dari mana datangnya wanita murahan ini, kemari bikin rusuh, benar-benar gila uang. Yunfei. Yunfei, aku salah, aku sudah kirim Chen Ruyang ke penjara, maukah kau maafkan aku? Satpam. Tolong antar gadis ini keluar. Yunfei, Yunfei. Yunfei, lihatlah. Cincin berlian yang kau berikan padaku saat melamar. Apakah kamu ingat? Yunfei, ini cincin pernikahan kita. Aku menyimpannya. Maafkan aku. Janji perlakukan Anda dan dua-dua Yunfei dengan baik. Pernikahanku akan segera dimulai. Aku tidak menginginkan pengantin wanitaku terganggu oleh orang-orang yang tidak relevan. Bawa Yunfei pergi. Yunfei, apakah kamu benar-benar tidak memaafkanku? Bien fait. Qu'as-tu fait? Aku datang. Pengantin laki-laki, apakah kamu bersedia, baik dalam sehat maupun sakit, miskin atau kaya, mencintainya, merawatnya, menerimanya, setia padanya? Saya bersedia. Tidak pengantin wanita. Apakah kamu bersedia menghormatinya dengan cara yang sama? Perhatikan dia. Terima dia. Jangan tinggalkan dia. Saya bersedia. Saya tidak bersedia. Yunfei, tahu kamu masih marah padaku. Aku salah, jangan menikahinya. Nona. Saya akan mengatakannya lagi. Aku tidak mengenal kamu. Kamu masih menyalahkan aku. Beri aku kesempatan lagi, pukul aku atau marahi aku. Apa yang kamu lakukan terserah. Cukup. Aku sudah memberi kamu kesempatan dulu, tapi kamu sendiri yang tidak menghargainya. Aku kasih tahu, Shen Yunfei yang dulu kamu sakiti. Sudah tidak ada lagi. Tidak, aku tidak bisa tanpamu. Maafkan aku, tolong maafkan. Menjadi seperti dulu lagi, bahagia dan berkumpul. Tidak baik. Seberapa jauh kamu ingin menyakiti Yunfei sampai kamu puas? Dia dulu demi kamu. Berani berpisah dari keluarga, bahkan patah kaki. Tapi kamu? Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu. Jauhkan dirimu dari Yunfei. Sekarang. Dia adalah suamiku. Diam. Aku menikah dengannya. Aku tidak izinkan memanggilnya begitu. Sekarang kamu baru merasa panas. Dulu, Saat kamu mendorongnya ke kolam renang dan memukul kepalanya demi seorang pria, apakah kamu pernah memikirkan hari ini? aku akan baik padanya nanti. Tidak ada nanti. Kalian sudah bercerai. Sekarang. Orang yang dia cintai adalah aku. Tidak mungkin. Dulu dia baik padaku. Kamu sudah bilang. Itu dulu.
Dulu, kamu telah menyakitinya begitu banyak. Begitu banyak pengenan. Kamu pikir dia akan tetap mencintaimu? Tapi kita masih punya Dodo, anak kita. Dia tidak akan membiarkan anaknya tanpa ibu, kan? Jangan sebut Dodo. Dengan semua yang sudah kamu lakukan, kamu pikir Dodo masih akan menganggapmu sebagai ibunya? Apa maksudmu? Mama, Dodo. Dari semua tindakanmu, Dodo masih akan terima kamu sebagai ibu? Dodo. 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 Aku ibumu, dia bukan. Datang ke sini. Baik, Dodo. saat Dodo sakit, ada di rumah Paman Ruyang. ketika Dodo keluar, Kamu masih di tempat Paman Ruyang. Duo-duo tidak mau ibu seperti ini. Tidak, Duo-duo. Mama salah. Maafkan aku. Kamu bohong. Kamu sering bilang, Duo-duo tidak percaya lagi. Duo-duo berbaring di tempat Saat tidak bisa bergerak. adalah Mama Yuhan yang merawatku. Mama Yuhan adalah ibuku. sekarang, kamu menyerah? Ini pernikahanku. Silahkan kamu pergi. Keamanan. Tidak mungkin. Mereka adalah anak perempuan dan suamiku. Tidak mungkin. Pernikahan dilanjutkan. Selon Jutnia, Marie Pangantin Bertuccar Saint-Saint. Kalian kalau menikah. Aku mati di sini. Sudah cukup belum kamu ributnya? Yunfei. Aku cuma mau bersama kamu dan Duo-duo. Pernah dengar kata-kata ini? Apa? Cinta yang datang terlambat. Harga lebih rendah dari rumput. Yunfei. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu tidak menghargainya. Apapun yang kamu lakukan hari ini, pernikahan ini akan tetap dilanjutkan. Bagaimana kalau aku mati di sini? Terserah. Apa katamu? Gak jelas dengarnya. Kalau begitu aku akan beritahu dengan lantang. Qin Yuhan, hari ini aku pasti akan menikahimu. Mau hidup mau mati. Terserah kamu. Nantinya urusan masak yang kecil biar aku saja. Kamu tidak boleh masuk dapur lagi. Masih sakit? Dulu saat terluka sedikit. Dia akan sangat merasa kasihan. Apakah dia benar-benar tidak mencintai aku lagi? Selingkuh, tapi mau merusak pernikahan mantan suami. Betapa tebalnya muka kamu. Putri tak mau mengakui kamu. Siapa tahu pernah melakukan hal buruk, datang mengacau. Keamanan, cepat usir dia keluar. Bahkan Putri tidak mau mengakui kamu. Siapa tahu melakukan hal buruk, berani datang mengacau. Keamanan, cepat usir dia keluar. Shen Yunfei. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan aku mati? Upacara pernikahan berlanjut. Dia benar-benar tidak menginginkan aku. Suamiku tidak menginginkan aku. Anak-anak juga tidak menginginkan. Jika begitu,
Lebih baik aku mati saja. Yunfei menghindar dariku. Malam ini datang ke pesta bisnis. Ini kesempatan terakhirku. Dia paling suka warna ungu dan aroma mawar. Aku memilih gaun ini. Dia pasti akan menyukainya. Sudah dengar belum? Hari ini anak terkaya Shen Yunfei akan datang. Dia itu pria sempurna, tampan dan kaya. Dan romantis, kudengar dia rela berpaling dari keluarganya demi seorang wanita, bahkan terluka kakinya. Tapi wanita itu kabur dengan pria lain. Benar-benar tidak tahu diri. Wanita itu sungguh bodoh. Pria sempurna seperti ini banyak wanita berebut ingin bersamanya. Dia membiarkannya pergi. Kalau aku, pasti tak akan melepaskannya sampai mati. Sayangnya, sekarang di samping Tuan Shen, berdiri gadis Qin yang cantik. Punya perasaan, badan bagus, kita jadi tak ada kesempatan. Ayo mulai, kita pergi. Dulu aku yang melakukan kesalahan. Sekarang aku akan menggantinya 2 kali lipat. Kak Yunfei. Kak Yunfei, hampir tak bisa bernapas. Kamu panggil aku apa? Kak Yunfei. Kita sudah menikah. Masih belum ubah panggilan? Suami. Baiklah, kamu suka bully aku. Cepat bantu aku pakai gaun, acara akan segera dimulai. Yunfei kakak, bagus enggak? Kamu suka warna putih. Ini gaun putih yang aku pesan khusus dari maestro jahit. Dan aroma melati kesukaanmu. Aromanya yang ini. Aku suka sekali. Bagus kalau suka. Pilih. Wangi melati. Bukannya favorit Yunfei itu ungu dan aroma mawar? Kok bahkan seleranya berubah. Oke, ayo kita pergi. Baik. Ada apa? Aneh. Tadi merasa seperti ada yang memperhatikan kita. Benarkah? Mungkin tamu yang lewat saja. Yunfei kakak, ayo pergi. Apakah karena dia? Kau bahkan merubah kesukaanmu. Nonakin. Sungguh cantik hari ini. Siapa ini? Paman Zhang. Kak Yunfei adalah putra dari keluarga Shen. Dan juga suamiku. Ini putra keluarga Shen yang baru kembali dari luar negeri. Memang tampan sekali. Iya, Nona Qin dan Tuan Shen terlihat sangat serasi. Pasangan ideal. Nona Meng, cantik dan bisnisnya sukses. Tidak tahu pria tampan mana yang cocok. Bisa dapat keberuntungan menikahi Nona Mengnya. Nona Meng, di mana tuan Anda? Bawa dia untuk bertemu kita semua dong. Suami saya sedang sibuk. Hari ini tidak datang. Kalau bawa Shen Yunfei ke sini, nanti bagaimana saya bisa angkat kepala di depan orang-orang ini? Dulu ada banyak acara, saya belum pernah kenalkan dia ke orang lain. Kak Yunfei, saya mau ke kamar mandi. Oke. Lihat cepat. Qin Yuan et la Pergie. Kesempatan kita datang. Ini pewaris keluarga Shen bernilai miliaran. Kalau berhasil, dapat sedikit dari dia.
Cukup untuk seumur hidup kita, kalau beruntung, jadi simpanannya. Lebih untung lagi. Tidak baik, Yunfei dalam bahaya. Tuan Shen, c'est Yaormati en Dadangan Minuman ini. Minuman ini tidak bisa diminum. Kamu sengaja datang cari masalah, ya? Seyatidak s'engagea. Kenapa kamu begitu? Semua baik-baik saja, memberikan toast untuk Tuan. Kenapa kamu mengacaukannya, meskipun ingin mendekat? Tidak perlu tergesa-gesa, kan? Dia memang sengaja mengotori baju Tuan Shen, ingin berbuat jahat untuk naik posisi, kan? Selalu ada wanita yang suka berhayal, bermimpi ingin makan angsa. Apa yang dibicarakan? Aku berbeda dengan kalian. Bahkan berpura-pura anggun. Semua orang menyilat Tuan Shen. Kamu merasa lebih mulia? Kamu bukan siapa-siapa bagi Tuan Shen. Yunfei, tadi mereka menaruh obat di minumanmu makanya aku menjatuhkannya. Wanita Yalang. Mau dekat dengan Tuan Shen, tapi berani fitnah kita. Tidak tahu malu? Panggil Tuan Shen akrab, apakah dia kenal kamu? Aku adalah dia. Tidak kenal. Dasar perempuan, dengar enggak? Tuan Shen bilang. Dia sama sekali nggak kenal kamu. Dasar perempuan, Tuan Shen bilang dia sama sekali nggak kenal kamu. Aku tahu, dia yang dulu bikin ribut di pernikahan Tuan Shen. Siapa dia? Dengar-dengar dia mantan istri Tuan Shen. Dulu meremehkan Tuan Shen, sekarang tahu identitasnya. Mau kembali bersama lagi, tidak heran Shen bilang tidak mengenalmu. Ternyata orang itu pengkhianat Tuan Shen yang hina. Dengan penampilanmu ini, kamu hanya beruntung dulu bertemu Tuan Shen, menipu menikah. Kalau tidak, Tuan Shen bisa bertemu denganmu. Diam, urusan suami istri kami bukan urusan kalian. Berani sekali kamu sombong. Hari ini aku harus memberikan pelajaran padamu untuk Shen Xiao. Kamu mau apa? Mau apa? Shen Xiao baik bicara, tapi kami tidak bisa diam saja. Kamu. Aku, hari ini, harus memberi MU 99 tamparan untuk Shen Xiao, agar kamu belajar cara menjadi orang. Orang rendah. Pantas, tidak tahu diri, wanita seperti ini memang harus diajari. Biar aku lihat kamu yang seperti orang rendah ini. Aduh. Berani melawan ya. Sudah cukup. Sudah cukup. Lepaskan dia. Ini sudah selesai. Baik. Beruntunglah kamu. Yunfei jangan pergi, aku ingin bicara. Kamu mau apa lagi? Kamu masih punya perasaan padaku, kan? Kamu punya perasaan padaku? Jika kamu terus mengucapkan omong kosong ini, kamu bisa pergi sekarang. Yunfei. Yunfei, lihat. Yunfei, lihat. Yunfei. Kumohon selamatkan aku, bantu aku keluar dari sini. Mereka memukuli saya setiap hari. Aku tak tahan lagi, dalam 1 hari. Yunfei, Chen Ruyang sudah dipenjara. Saya bantu kamu dan dua-dua balas dendam. Kita bisa terus bersama lagi. Ini sudah tidak saya pedulikan. Sekarang saya punya kehidupan baru dan kita bercerai. Namun, tidak pernah menandatangani surat cerai. Tidak setuju bercerai. Saya sudah menikah. Kamu kan sudah lihat sendiri. Sudah menikah bisa bercerai, menikah lagi dengan saya. Bukankah baik? Saya tidak keberatan. Tapi saya keberatan. Saat kamu mengkhianati saya itu, kita sudah selesai. Saat kamu mengkhianati saya. Kita sudah selesai. Yunfei, belum selesai. Dengarkan aku. Lepaskan. Aku tidak mau. Itu Chen Ruyang yang membohongiku. Dia bilang pergi ke luar negeri karena aku.
Dia bilang dia tertipu ke pabrik gelap. Aku hanya merasa bersalah padanya. Ulangi, lepaskan. Dan tentang kejadian di hotel. Kesepakatan antara aku dan dia. Itulah peringatan tahun ke-10 kita berkenalan. Aku menemaninya melihat matahari terbit. Lepaskan, aku tidak tertarik dengan apa yang kau katakan sekarang, silakan lepaskan, aku harus menjemput Yuhan pulang. Aku tidak menduakanmu. Aku bersih. Lihat. Nona Qin sudah kembali. Ini akan jadi tontonan yang seru. Meng Yunwei lepaskan suamiku terakhir kali di pernikahan hanya karena kasihan pada Yunfei. Makanya aku tidak masalah, tak kusangka kau datang lagi, kau tidak anggapku punya emosi? Wanita ini tadi sudah berkelahi dengan Tuan Shen lama sekali. Sudah kena banyak tamparan tapi masih belum sadar. Nona Qin, kamu harus memberi pelajaran padanya. Betul, aku belum pernah lihat seseorang yang imut seperti ini. Tidak apa-apa. Ada Nona Qin di sini, dia mantan istri. Jempol kaki saja bisa. Tuan Shen pasti akan berpihak pada yang lebih cantik. Nona Qin, kumohon. Tolong kembalikan dia, aku tidak bisa hidup tanpanya. Mengembalikan padamu? Bagaimana memperlakukan Kak Yunfei? Dia adalah manusia, bukan barang yang bisa kamu buang ketika tidak menginginkan. Dia punya pemikiran sendiri. Kamu tahu dia mengapa tidak mau ketemu kamu? Meng Yunwei. Aku tanya kamu, selama bertahun-tahun dia bersama kamu, kehidupan seperti apa yang dia jalani? Dia anak kaya yang dimanjakan. Setiap pakaian yang dia kenakan harganya puluhan juta. Tapi demi kamu, dia rela menderita. Dan kamu? Kamu biarkan dia mengenakan semuanya. Barang kaki 5 yang harganya puluhan ribu. Pakaiannya berlubang besar, tidak ada yang menggantikan. Kamu sebagai istrinya. Kamu menjalankan tanggung jawab? Tapi setiap bulan aku kasih dia uang buat hidup. Setiap bulan kamu kasih 3.000 untuk biaya hidupnya. Dia masih harus antar jemput anak sekolah. Bertanggung jawab berbagai pengeluaran hidup kalian. Dia harus berinovasi setiap hari. Beli bahan makanan favorit. Masak untukmu. Aku tanya kamu apakah 3.000 cukup? Kenapa dia tidak beritahu aku? Dodo sakit dan dirawat, kamu peduli. Dia minta, kamu akan kasih? Dia pria dewasa. Dia butuh harga diri. Meskipun begitu, dia tidak meninggalkanmu. Bahkan, dia selalu memikirkanmu sebelumnya. Yuhan. Sudahlah. Jangan bicara tidak, aku mau bicara. Kak Yunfei, aku merasa sayang padamu. Selama bertahun-tahun kamu sangat baik padanya, tapi dia anggap tulusmu tidak berharga. Meng Yunwei. Kamu yang membuat Kak Yunfei terluka, jadi dia pergi. Apa hakmu untuk meminta dia kembali? Kamu tidak layak. Saya tidak pantas. Saya tidak pantas. Meng Yunwei. Chen Ruyang. Lama tidak bertemu. Meng Yunwei. Benar-benar lama tidak bertemu ya. Chen Ruyang. Kenapa kamu di sini? Kenapa saya di sini? Itu harus kau tanyakan pada dirimu sendiri. Apa hubungannya dengan aku? Apa hubungannya denganmu? Aku setiap hari di penjara. Mereka setidaknya memukul aku 5 kali. Memaksa aku sikat toilet, buang sampah, makan sisa. Itu semua perintah darimu. Hidup seperti setahun, lebih baik mati. Itu akibat ulahmu sendiri. Kamu benar. Jadi aku melarikan diri. Hanya untuk membalasmu dengan baik. Kamu mau apa? Mau apa? Meng Yunwei. Kalau bukan karena kamu, aku tak akan menderita sebanyak ini.
Bahkan wajah yang paling aku pedulikan pun hancur olehmu. Sakit? Raza sakitku lebih para ribuan kali lipat daripada ini. Hari ini aku akan kembalikan semuanya padamu. Kalau nggak mati, Cepat telepon Shen Yunfei. kamu mau ngapain? Ngapain? Aku baru kabur dari penjara, nggak punya uang sepeser pun. Shen Yunfei sekarang adalah anak miliarder. Aku mau pinjam uang darinya. Aku nggak akan bantu kamu. Aku banyak berhutang padanya. Meng Yunwei. Kamu masih berpura-pura apa lagi? Shen Yunfei sudah tidak mau kamu lagi. Dia sudah punya kekasih baru. Kenapa masih peduli padanya? Apa kamu tidak ingin tahu? Di dalam hati, Masih ada tempat untukmu atau tidak? Yunfei Kak, Meng Yunwei terlalu berlebihan. Dia mengotori bajumu. Tidak apa-apa. Nanti aku ganti baju. Pesan teks. Halo, Yunfei. Yunfei, aku diculik. Cepat selamatkan aku. Ada hal lain? Apa? Kalau tidak, aku tutup dulu. Shen Yunfei. Kamu benar-benar tega? Mantan istri diculik pun tidak peduli. Chen Ruyang. Benar. Ini aku. Meng Yunwei sekarang ada di tanganku. Sebaiknya kamu cepat datang menyelamatkannya. Meng Yunwei. Untuk bertemu, kamu tidak kenal batas. Chen Ruyang sekarang ada di penjara, dengan apa dia menculikmu? Kamu pikir bisa menipu aku hanya dengan mencari seseorang untuk berpura-pura? Yunfei ada APA. Tidak apa-apa, cuma telepon iseng. Dia tidak percaya padaku lagi. Meng Yunwei. Kamu juga mengalami ini ya? Kamu dulu sering bohongi Shen Yunfei. Rasanya tidak enak kan kalau tidak dipercaya? Iya. Ini memang salahku sendiri. Tapi kamu tidak lebih baik. Kamu bilang apa? Kamu juga tahu. Shen Yunfei tidak peduli padaku. Kalau kamu ancam dia, tidak akan dapat duit sepeser pun. Jangan mimpi. Kamu benar. Tapi. Aku punya rencana cadangan. Dodo. Apa yang mau kamu lakukan? Kalau yang besar tidak berhasil, maka pakai yang kecil saja. Kembalikan anak saya. Jangan buru-buru. Saya akan bawa dia untuk menemui Anda sebentar lagi. Gadis kecil hilang di taman kanak-kanak. Yunfei, ada masalah. Duo-duo kenapa-napa. Apa? Pengasuh bilang tidak menjemput di taman kanak-kanak. Duo-duo hilang. Kenapa tiba-tiba hilang? Apakah ini mungkin Meng Yunwei yang membawanya pergi? Dia sebenarnya mau apa? Jangan buru-buru. Dia ibu kandung duo-duo. Tidak akan membahayakannya. Kamu benar, situasinya darurat. Aku harus cari cara menemukan mereka berdua. Temukan mereka. SMS. Halo, Anak perempuan Shen Yunfei Hailong. Pasti simas sekali kan. Ayah, tolong aku. Dodo. Kamu siapa mau ngapain? Berapa lama sih sampai nggak ingat suaraku? Chen Ruyang. Chen Ruyang, aku peringatkan kamu. Kalau berani sentuh anakku sehelai rambut pun.
Kamu bakal masuk penjara seumur hidup. Shin Yunfei aku saranin kamu. Sedikit sopan sama aku. Sekarang istri dan anakmu ada di tanganku. Bicara. Apa sebenarnya yang kamu mau? 10 juta aku kasih kamu setengah jam. Siapkan 10 juta tunai, tidak berurut, bawa ke pabrik kimia pinggiran kota. Chen Ruyang, dasar bajingan. Dia baru anak-anak, bagaimana tega kamu? Luka kecil saja. Tidak akan mati. Kau tahu apa yang kau katakan? Dia hanya seorang anak. Anak. Kalau aku tidak salah ingat, anak kecil tidak sadarkan diri di tempat tidur. Kau berkaraoke dan minum dengan aku. Saat itu, kenapa tidak peduli padanya? Aku akan melawanmu. Meng Yunwei. Diam dulu. Tunggu Shen Yunfei bawa uang ke sini. Kalau tidak. Anak kecil ini bisa dalam bahaya. Paman jahat, jangan ganggu ibuku. Duduk. Jangan takut. Ayah akan datang menyelamatkan kita. Anak-anak, pasti Bapak akan datang. Saat itu, Paman, berikan tontonan gratis, bagaimana? Dodo. Dodo. Papa, aku di sini. Dodo. Dodo. Kamu baik-baik saja? Lukanya parah nggak? Saya baik-baik saja. Ayo pergi. Mana si brengsek Chen Ruyang? Dia di mana? Begitu kalian datang, dia langsung pergi. Sebaiknya kita cepat pergi. Baik. Apa bau itu? Ayah, cepat bangun, ibu dalam bahaya. Dodo. Dodo. Ibu dalam bahaya. Yuhan. Yunwei. Kak Yunfei. Tolong aku. Ada bahaya bom. Chen Ruyang, uang sudah kamu dapatkan. Kau mau apa lagi? Tidak ada. Cuma mau semua main game kecil. Apa maksudnya? Chen Yunfei. Kau tahu dulu aku sangat iri padamu. Kenapa kau yang biasa saja? Bisa dicintai semua orang. Meng Yunwei suka padamu. Bahkan Nona Qin yang kaya juga tergila-gila padamu. Kenapa aku yang berusaha keras tidak ada yang memilihku? Itu karena kamu hanya memikirkan uang. Kamu tidak pernah benar-benar peduli pada orang lain. Tulus. Apa yang lebih nyata dari uang? Kamu berani mengatakan itu. Sangat lucu. Jangan bicara omong kosong. Lepaskan mereka sekarang. Atau jangan salahkan aku kalau kasar padamu. Chen Yunfei. Jangan bertindak gegabah. Di tanganku ada remote bom. Begitu kamu bergerak, akan langsung aku ledakan. Ibu,
Jangan banyak omong. Katakan. Apa sebenarnya yang kamu mau apa? Aku cuma mau lihat. Kedua orang setia. Keindahan yang luar biasa. Jika Anda hanya bisa menyelamatkan satu, siapa yang akan Anda pilih untuk diselamatkan? Aku ingin melihat kedua kekasih yang saling mencintai. Keindahan yang luar biasa. Jika Anda bisa menyelamatkan satu, siapa yang akan Anda pilih untuk diselamatkan? Chen Ruyang, aku sudah memberimu uangnya. Jika kau merasa itu belum cukup, aku akan memberimu lebih banyak. Saya sangat menyesal, 10 juta sudah cukup. Aku sudah tidak bisa bawa lebih banyak. Ayo katakan, mereka berdua. Kamu pilih siapa? Mama. Mama Yuhan Kak Yunfei. Yunfei. Shen Yunfei. Aku beri kamu 2 menit untuk memikirkan siapa yang akan kamu, lebih dari 2 menit. Aku akan meledakkan bom, mereka berdua akan mati. Biadab. Tinggal 1,5 menit lagi. Yuhan. Kak Yunfei. Aku takut, aku tidak mau mati. Jangan takut. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan kamu mati. Yun Wei. Maafkan aku. Harusnya aku sudah tahu lebih awal. Sekarang dia istrimu. Pergilah selamatkan dia. Aku tidak menyalahkanmu. Nantinya. Jaga Dodo dengan baik. Ibu. Dodo. Ibu. Dulu. Ibu yang salah padamu. Kamu maafkan Mama ya? Mama, Dodo tidak ingin kamu meninggal. Mama juga tidak rela, Dodo. Dodo. Nanti. Kamu harus dengar Ibu Yuhan. Mengerti? Nona Qin merusak pernikahanmu sebelumnya. Itu kesalahan saya. Harap kamu maafkan saya. Nanti. Dodo aku serahkan padamu. Kamu benar-benar bersedia. Kak Yunfei menyelamatkanku. Sudah tak layak di sisinya. Aku ingatkan kalian. Hanya tersisa setengah menit, kalian pilih siapa? Aku sudah memutuskan. Aku pilih. Kak Yunfei. Tolong selamatkan dia. Yuhan. Dia adalah ibu Dodo. Juga wanita pertamamu. Aku tahu. Jika dia meninggal, akan merasa bersalah seumur hidup. Tapi sekarang. Hatiku hanya untukmu. Hiu. Aku tahu semua. Tapi aku tidak mau. Kamu hidup dalam rasa bersalah di kehidupan berikutnya. Sudah pilih? Aku sudah pilih. Ini kunci untuk membuka tangan. Hanya ada satu, katakan. Siapa yang kamu pilih? Aku pilih. Shen Yunfei, kamu benar-benar licik, berani-beraninya menyerangku. Jangan bicara, lawan kamu ringan. Kembalikan remote padaku. Tidak mungkin. Meski mati, aku akan menarik mereka bersamaku. Mau mati? Paling tidak kita hancur bersama. Yunfei. Suami. Papa. Cari 3.
Paling tidak kita hancur bersama. Kak Yunfei. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Dia sudah pingsan. Kunci di mana? Ayah, kuncinya ada di sana. Buruk, bom akan meledak. Apa? Yunfei kakak, cepat pergi. Bom akan meledak. Bahaya, cepat pergi. Yunfei, jangan selamatkan, bawa Duo cepat. Ibu, Dodo. Dodo, dengarkan ibu, cepat pergi dengan ayah. Waktunya hampir habis, kalian cepat pergi. tidak. Aku tidak bisa meninggalkan kalian. Kuncinya hanya satu, jika ingin menyelamatkan, hanya sempat menyelamatkan satu orang. Tidak ada waktu, hanya bisa selamatkan satu orang, cepat bawa dia pergi. Tidak. Selamatkan Nona Qin dulu. Seharusnya aku tidak muncul. Apa yang harus dilakukan, Ayah? Bagaimana ini? Waktu hampir habis, Yuhan menunggu bertahun-tahun. Aku tidak bisa mengecewakannya. Tapi Yunwei, Dia bagaimanapun juga ibu Dodo. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Kak Yunfei. Jangan ragu lagi. Di kehidupan ini bisa jadi istrimu. Aku sudah sangat puas. Shen Yunfei, jangan hiraukan lagi. Aku telah memperlakukanmu begitu buruk. Aku sudah tidak layak ada di sampingmu. Yuhan, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kesempatan untuk memilih satu dari dua. Meng Yunwei. Antara kamu dan Qin Yuhan. Coba tebak, siapa yang akan diselamatkan oleh Shen Yunfei? Meskipun aku harapkan. Tapi Yunfei benar-benar tidak mencintaiku lagi. Cepat bawa Dodo pergi cepat. Tidak bisa pergi, tidak bisa meninggalkanmu. Cepat, kalian pergi dulu. Pergi. Ayah, Ibu. Yunfei. Yunfei, cepat. Tidak ada waktu lagi. Diamlah. Bagaimanapun, tidak bisa hanya melihat kamu mati karena ledakan. Dia masih peduli padaku. Tidak ada waktu. Jika berlama-lama, kita berdua mati. Aku tidak bisa begitu. Shang Yunfei. Kenapa bersikap sok dalam? Kalau kamu ingin menyelamatkanku, tadi tidak akan menyelamatkan Qin Yuhan, perempuan murahan itu. Apa yang kamu katakan? Aku bilang. Aku benar-benar muak denganmu. Semua direncanakan oleh saya dan Chen Ruyang. Hanya untuk mengusir Qin Yuhan, membuat saya jadi istrimu lagi, lalu merebut hartamu. Kamu bilang begitu, mau mengusir saya ya? Jangan ganjir. Yang saya cintai selalu hanya Chen Ruyang. Saya akan mengakhiri nyawa untuknya. Pergi. Pergi dari sini. Saya bilang pergi. Dengar tidak? Saya tidak mau melihatmu lagi. Diam. Aku bilang padamu. Hari ini bagaimanapun juga, aku akan menyelamatkanmu. Cepat pergi. Shen Yunfei. Kau membuatku kehilangan segalanya, aku ingin kau mati. Cepat pergi. Yunfei.
Yun Fei. Eh. Yun Fei. Eh. Eh. Yunfei bangam le Yunfei. Cepat. Cepat pergi. Aku tidak pergi. Dulu selalu kamu yang selamatkan aku. Anggap kesempatan aku untuk memperbaikinya. Kali ini aku yang selamatkan kamu. Eh. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Cepat pergi, Yun Fei. Cepat pergi, Yun Fei. Yunfei kakak. Yunfei kakak. Yunfei kakak. Kamu baik, jangan but kedekuten. Dia berkorban demi menyelamatkanmu, bawa ke rumah. Kita pergi. Aku memang tidak sebaik dia. Sepertinya antara kita benar-benar tidak mungkin lagi. Kak Yunfei, akhirnya kamu bangun. Kak Yunfei. Kamu akhirnya bangun. Dua-dua baik, kan? Tenang saja, dokter memeriksanya. Tidak ada masalah. Bagaimana dengan Chen Ruyang? Chen Ruyang dihukum sesuai hukum. Penculikan, penyerangan disengaja, dan pembelian bahan peledak ilegal. Dia tidak akan pernah keluar penjara seumur hidup. Itu bagus. Anda. Kamu tidak bertanya? Situasi Meng Yunwei. Bagaimana kabarnya? Dia mengalami luka ringan. Dokter mengatakan itu bukan masalah besar. Dia telah dipulangkan dari rumah sakit lebih cepat dari jadwal. Keluar dari rumah sakit. Dia bilang, dia malu untuk bertemu kamu lagi, dan tidak ingin merepotkan kamu lagi. Ini tidak akan muncul di depanmu lagi. Ini untukmu dari dia. Saat kamu membaca surat ini, Aku sudah pergi. Yunfei kamu dan dua-dua. Saat kalian menghilang, Aku sangat menyesal. berkali-kali aku berpikir, jika kalian masih hidup, jika bisa bertemu kalian, aku pasti akan lebih. Kepada kalian. Tidak ada jika di dunia ini. Cermin pecah tak bisa diperbaiki. Dalam kebakaran itu, Waktu aku lihat, berbalik kembali menyelamatkanmu. aku sadar. Antara kita, Tak ada kemungkinan lagi. Serahkan Dodo padamu. Maafkan aku kurang baik. Kedepannya, aku tidak akan muncul lagi di hadapan kalian. Semoga kalian baik-baik saja.